aja, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin video buat ngejawab-jawabin pertanyaan kalian lagi. Karena di video aku sebelumnya, yang video aku resign, tuh banyak banget yang nanyain kayak, Cijen kenapa resign? Dan kayaknya orang-orang juga banyak yang nanyain kayak, kan kerjaan udah settle gitu, kenapa sih resign? Here is my reason why. Jadi buat kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Pasti udah sering banget diantara budak korporat tuh kayak kerjaan banyak, gak worth it, capek, atasannya gini gitu, temennya gini gitu, gue resign tapi besok balik lagi ke kantor. Sering terjadi, nggak apa-apa, it's okay. Karena emang kadang ada orang yang kayak gimana ya, gue masih butuh atau belum ada jalan lain gitu. Tapi kalau udah ada jalannya sih gue berani-berani aja. Banyak yang suka curhat kayak gitu, walaupun menurut aku ya, jalan itu ya kita sendiri yang cari, kita sendiri yang buat. Kalau emang ngerasa belum ada jalan, kita cari jalan gitu. Kayak kalau mau pergi kemana aja kan, kok kita nggak tahu ya kita lihat jalan gitu, kita cobain jalan. Ya sama halnya dengan karir sih. Jadi pada saat aku berhenti itu aku sudah bekerja selama 4,5 tahun. Udah pindah-pindah unit kerja, udah ganti-ganti tim, copot pasang, ganti-ganti atasan juga, sempat ngerasain tim yang benar-benar solid, enak banget, sempat ngerasain tim yang kayak aduh shitty banget juga udah, atasan yang baik banget juga pernah, atasan yang bawel sampai annoying banget juga udah pernah. Dulu pertama kali kerja itu kan aku lulus langsung terima job offering ya, karena mikir aku belum tahu arah jalannya mau kemana dulu kalau aku belum kerja. Jadi walaupun udah pernah kerja di tempat lain ya, maksudnya pernah kerja tuh freelance atau part time, ada yang pernah di lokal, ada yang pernah international company juga, sama luar negeri gitu company-nya juga udah pernah, tapi belum pernah ngerasain yang namanya budak corporate. Sampai akhirnya penasaran, ya udah kita cobain dulu aja, kita jalanin. Ya udah kerjain. Kalau misal ternyata emang nggak cocok, ya udah nanti mikir aja keluar, mau S2 kayak, mau usaha kayak, mau kerja tempat lain, baru deh belakangan gitu. Dan selama perjalanan 4,5 tahun pun dapat beberapa job offering juga, tapi posisinya jarang sekali yang banking related. Biasanya lebih ke related sama side hustleku. I don't know why. Mungkin karena dari portofolio dan sosial media aku lebih shows ke sana, jadi dapat offeringnya kebanyakan yang buat itu. Tapi sempat juga dapat offering dari banking, cuman aku nggak menerima karena aku merasa ya udahlah, nggak beda jauh juga gitu kalau industrinya masih sama gitu kan. Akhirnya tadinya aku merasa ya udah coba nih cari pengalaman, gimana kalau jadi bos yang gak enak, gimana jadi bos yang enak, gimana jadi teman kerja yang enak, jadi teman kerja yang gak enak gitu. Jangan sampai ketika aku punya perusahaan sendiri, which is my dream goal gitu ya, pengennya ke situ arahnya. Jangan sampai yang gak enak itu kejadian gitu. Jadi aku berusaha nih cari-cari ilmu, cari-cari pengalaman ke arah sana. Pindah-pindah unit, ganti-ganti teman pasti kasih experience dan pengalaman. Kalau di unit aku nggak terlalu banyak connections juga, nggak terlalu banyak, karena di perjalanan karir aku nggak terlalu banyak involve sama customers. Jadi baru di belakang-belakang doang. Dan lama-lama aku ngerasa kok sudah tidak growth lagi, as in baik secara career, secara experience, secara knowledge, secara whatever it is. Itu aku udah ngerasa kayak kok gue udah nggak growth lagi ya, udah potensialnya udah sangat-sangat kecil untuk aku bisa growth yang aku inginkan di situ. Kayak dan karena aku ngebandingin gini, aku kan tetap ada side hustle ya, jadi dari dulu sampai sekarang side hustle aku tetap jalan, dari maksud sampai aku berhenti gitu ya, aku masih kerjain ini itu gitu. Dan aku ngebandingin kayak kok side hustle aku dikerjainnya lebih singkat jamnya, tapi bisa resultnya lebih di koneksi iya, di experience iya, di happiness iya, lebih enjoy life, di quality of life, dan in terms of income juga lebih gede dari kerjaan kantor gitu. Jadi aku ngerasa terus gue di sini ngapain? Dan aku pada saat itu merasa sudah tidak bisa lagi mendapatkan ilmu dari atasan aku. Jadi makanya aku ngerasa kayak wah, udah nggak dapet ilmu, nggak dapet duit, gak dapet happiness juga. Itu 3 main point yang
menurut aku penting untuk pertimbangan kalian memilih karir ya. Kalau emang kalian, kan ada orang juga yang kayak, gue nyaman kok jadi budak korporat, it's totally okay, cuman kayak kita beda view aja, karena aku view-nya in long term memang lebih ke entrepreneur gitu ya. Tapi kalau kalian emang lebih pengen ke budak korporat, aku saranin kalian pertimbangin 3 hal ini deh. Growth, ilmu, ini yang paling penting karena nggak bisa dibeli di tempat lain, nggak bisa dicari. Ini bener-bener kayak kalian harus ngalamin sendiri atau belajar dari orang, tapi it's not really easy. Ya, kalau kalian bisa dapetin ilmu atau growth ya that's really perfect for you, baik dari training, belajar dari atasan, dari temen, dan lain-lain. Kemudian dari income juga itu penting karena nggak bohong memang di Jakarta bertahan hidup berat ya say, biaya hidup tinggi. Terus happiness juga pastinya, connection iya, dan ya menurut aku nggak mungkin deh kalau kerja kantor tuh bisa dapet tiga-tiganya. Mungkin ada yang 100%, ada yang nggak 100%, atau ada yang bahkan enggak gitu ya. Depends kalian kerja di mana dan seperti apa job desk-nya, seperti apa diri kaliannya juga gitu. Cuman kalau aku pada saat itu sudah merasa tidak mendapat ketiganya. Jadi makanya kenapa aku memilih untuk wah kayaknya udah deh gue quit aja. Karena aku merasa di luar aku bisa lebih growth dan lebih better. I can express myself better dan bisa mendapatkan apa yang aku inginkan dengan lebih baik gitu. Jadi akhirnya aku decide oke, ngajuin surat. Smooth apa enggak? Tentu aja perjalanan enggak. Nanti aku sharing di cerita video selanjutnya deh, smooth apa enggak. Tapi ya kurang lebih itu alasan kenapa aku resign. Hopefully teman-teman yang lagi galau pengen resign bisa segera dapat jawaban atas keinginannya. Dan kalaupun emang udah ngerasa lingkungannya udah nggak nyaman atau bahkan udah toxic, banyak banget soalnya teman-teman yang suka cerita di sosial media gitu ya, kayak aduh lingkungan kerja gue gini, lingkungan kerja gue gitu. Kalau emang kalian udah ngerasa udah nggak oke lagi, menurut aku ya love yourself dulu aja sih. Selamatin diri kalian dulu untuk karir dan lain-lainnya. Percayalah udah diatur sama Tuhan. Kalau kita berusaha ya, ingat ya, kita tetap harus usaha. Kalau kita berusaha pasti ada aja jalannya. Baik itu karir baru, usaha, koneksi baru, dan lain-lain. Itu semua akan ngikut kok. Jadi gak perlu takut kayak sampai depresi, tetap dijalanin padahal udah gak worth it dijalanin, ya udah gitu. Menurut aku ya. Dan pastinya aku sebenarnya berharap banget teman-teman yang masih jadi corporate buddies ini benar-benar bisa enjoy, bisa grow, bisa happy dari segi apapun itu. Karena mungkin pengalaman aku aja yang kurang berkenan, atau emang tipe aku aja yang memang gak cocok dengan corporate life gitu loh. Jadi jangan jadiin ini patokan, karena belum tentu apa yang aku alamin juga terjadi dengan kalian gitu. So I think that's all buat today's video. Ya udah, siap-siap buat nge-reach yang udah nonton. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Kasih tau juga kalian pengen aku bikin video apa lagi selanjutnya. I'll see you guys later, bye bye.